Halo, selamat sore semua. Nah, ini virtual background saya lagi Imlek ini ya. Besok Chinese New Year. Saya ucapkan selamat Chinese New Year buat yang merayakan ya. Sekarang kita bahas dulu sedikit tentang logistik sederhana. Jalan tol yang paling simple, oke. Kita share aja pakai whiteboard-nya, oke. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita bicara jalan tol, kita pakai ini aja ya, ini kota. Oke, kota A, ini kota B, misalnya di sini. Kota B. Untuk menuju kota A dan kota B itu ada jalannya. Jalannya begini, itu misalnya. Ini jalan umum, jalan biasa, jalan umum. Oke, jalan umum. Oke. Nah, di sini juga ada kota-kota kecil, di sini juga ada kota-kota kecil, demikian. Kemudian ada tol di sini, so, tol di sini. Nah, oke, kemudian tolnya tentu punya jalur keluar ke kota B, jalur keluar ke kota A juga, jalur masuk juga gitu ya. Katakanlah begini. Nah, pertanyaan sederhana dalam dalam model logistik adalah yang pertama kali dipikirkan oleh logistik itu adalah time dari transport yang paling dasar lah, waktu tempuh. Kalau Anda pernah melihat truk melewati daerah ini, misalnya dengan beban yang cukup berat, dengan kecepatan rata, biasanya kalau truk itu overweight di Indonesia, kecepatan ratanya hanya 25 km per jam, melewati jalan provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Belum lagi kalau ada orang penggalian lubang, penggalian saluran air, kemudian ada truk mogok karena as roda patah. Kenapa rodanya patah as rodanya? Karena kelebihan beban. Logika sederhana. So, kalau misalnya dia butuh, misalnya jarak ini kotanya katakanlah 250 kilo misalnya gitu. Maka overall truk ini akan butuh waktu plus minus sekitar 10 jam untuk melewati itu. Itu kondisi pertama. Kendaraan dengan kecepatan 25 km per jam, tingkat kelelahannya lumayan tinggi. Kemudian ada tol. Kondisi tol itu sebenarnya dirancang untuk truk-truk ini, bukan dirancang untuk mobil-mobil kita. Bukan mobil saya, mobil pribadi itu enggak. Mereka sebenarnya adalah sistem logistik, transportasi logistik itu arahnya memang jalan tol salah satunya, selain kereta api misalnya ya. Nah, ketika kendaraan truk itu lewat di sini menuju kota misalnya, yang jarak tempuhnya mungkin nggak sampai 250 kilo karena nggak berliku-liku kan jalan tol itu. Nggak seperti jalan biasa ya. Katakanlah ini cuma jadi dipangkas misalnya, kalaupun dipangkas itu katakanlah segini. Oke, dengan kecepatan yang lebih cepat. Jadi dengan kondisi beban yang tidak berlebih, karena memang nggak boleh masuk jalan tol dengan beban berlebih, katakanlah kecepatannya hanya 50 km per jam. Maka overall, truk akan menempuh jarak 3 jam. Anda bayangkan 3 jam waktu dengan 10 jam waktu di jalan biasa. Artinya, truk yang melewati jalan tol, dia bisa 3 kali rate, 3 kali jalan muter ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitulah. Itu bisa menempuh 3 kali, sedangkan ini cuma sekali. Yang ini cuma sekali. So, logika sederhananya adalah time-nya pasti akan turun. Time tempuhnya akan turun. Sekarang cost, bicara cost. Yang dasar aja, cost. Kenapa cost? Truk dengan beban yang berat cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dibandingkan truk dengan kecepatan yang standar dan dengan beban yang tidak terlalu berat. Artinya bebannya beban dasar, beban umum gitu ya, bukan overweight. Semua sopir tahu bahwa mobil dengan kecepatan laju yang konstan itu akan memakan bensin lebih atau memakan solar lebih irit dibandingkan mobil yang digas, rem, itu yang terjadi di sini. Main gas, kemudian main rem, tapi kecepatan rata-ratanya jadi sekian. Tingkat terus, jadi ada cost of maintenance dari kendaraan. Cost maintenance berbanding dengan cost untuk tol plus maintenance.
Jadi ada cost maintenance kalau di jalan umum, ada cost maintenance plus tol kalau di jalan tol gitu ya. Nah, tapi ingat, di jalan umum ada yang namanya uang mel. Istilahnya uang mel, uang yang diberikan kepada oknum di jalan yang menyetop itu karena dia kelebihan beban itu. Dia itu apa praktek yang umumnya terjadi. Saya bicara praktek yang umum terjadi. Oknum minta duit, nah, kasih uang mel. Uang melnya besar loh ya, lumayan besar. Jadi kalau Anda bicara Jakarta Surabaya, Anda hitung sendiri itu. Jadi searching aja, tahulah nilainya. Overall, kalau melihat dari sisi time yang turun dan cost, yang lebih murah ternyata, kita sudah menghitung, saya sudah menghitung karena ada project untuk ini, saya ada project untuk ini, saya sudah menghitung dan itu lebih murah ini. Mending masuk jalan tol, nggak ada mel, karena mel itu sifatnya sangat fluktuatif. Perusahaan itu butuh nilai, butuh angka pengeluaran yang bisa dia prediksi. Mel itu nggak bisa diprediksi. Tergantung maunya si oknum minta duit berapa gitu aja. Tapi jelas bisa jadi banyak oknum minta duitnya gitu. Jadi akan sangat-sangat susah untuk dikontrol dan tidak ada pengeluaran resmi. Artinya juga rawan ditilep dalam tanda kutip oleh pihak pengemudi. Nah itu masalahnya. Jadi makanya banyak kondisi tol yang kemudian akan lebih baik. Nah ketika tol itu muncul, 1 tahun, 2 tahun, 1 sampai 2 tahun ketika tol itu muncul, proyek untuk ini sudah dilakukan, kemudian baru di tahun sekarang kalau Anda lihat banyak sekali tol, banyak sekali truk-truk yang lewat tol. Karena apa? Karena ya udah mereka udah tahu bahwa lebih murah memang lewat tol. Dengan melewati tol dengan tingkat waktu yang lebih pendek, nah itu capaian dari kinerja perusahaan logistik akan lebih bagus. Makanya banyak perusahaan logistik asing yang berlomba-lomba mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Indonesia itu lagi membuat sistem jalan tol yang sangat bagus lah, menghubungkan semua kota dengan potensi logistik tonase yang besar. Gitu. Nanti saya lanjutin lagi yang lainnya. Terima kasih dan selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.